Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari saya akan mencoba menjelaskan tentang penjelasan sensei. Saya akan mencoba kembali menjelaskan kembali tentang materi, yaitu apabila kita ingin mengambil uang di ATM. Nah, maka kata kerjanya bisa menggunakan torimas, yaitu mengambil. Jadi ATM, torimas, mengambil ATM atau mengambil uang di ATM. Bisa juga kita menggunakan kata kerja dasimas yang artinya mengeluarkan. Nah, jadi mengeluarkan uang gitu, mengeluarkan ATM yang dimaksud mengeluarkan uang. Kemudian bisa juga menggunakan orosimas, yaitu mengeluarkan, sama juga mengeluarkan juga ya. Mengeluarkan di sini yaitu mengeluarkan uang dari mesin ATM. Atau menggunakan kata kerja sagemas menurunkan gitu. Menurunkan atau mengeluarkan sama juga bisa ya. Atau memakai hikidashi. Nah, kata kerja hikidashi ini menarik gitu, mengeluarkan uang, hikidashi gitu, mengeluarkan uang dari seperti laci gitu, mengeluarkannya. Nah, jadi kesimpulannya, di mana-mana kita ingin mengambil uang di mesin ATM, cara untuk menggunakan kalimatnya yaitu bisa menggunakan kata kerja torimas, dasimas, orosimas, sagemas atau hikidashi ya. Kemudian yaitu tentang materi selanjutnya, yaitu tentang shitsuresimas. Jadi ketika kita ingin meminta bantuan atau bertemu seseorang, jadi mengucapkan shitsuresimas kepada yang lebih sopan gitu, kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita gitu. Shitsuresimas, permisi, mohon maaf, izin ganggu gitu ya. Kalau shitsuresimas gitu, yoroshiku onegaishimasu gitu ya. Kemudian apabila udah selesai, kita sama aja menggunakan shitsuresimas namun menggunakan kata kerja lampau gitu. Jadi shitsureshimashita gitu, maaf telah diganggu ya. Kemudian tentang ni ikimashouka. Nah, jadi ni ikimashouka ini adalah sebuah permintaan juga, maukah di gitu, ni untuk gitu, maukah untuk di gitu kan, maukah di gitu. Kemudian yaitu poin berikutnya tentang des atau nanani mas. Nah, sama aja, jadi kalau mas ini kita akan ya, memiliki arti akan atau meminta maaf gitu, shitsuresimasu, onegaishimasu itu akan. Nah, tapi kalau kita sudah selesai maka menggunakan kata kerja kalimat lampau gitu. Nah, ini tak telah gitu, maaf telah diganggu, maaf telah mengganggu, atau terima kasih atas waktunya gitu, terima kasih telah diganggu gitu. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang perbedaan yakimas dan yakemas. Yakimas di sini yaitu dibakar atau ya membakar. Kemudian yang yakemas itu adalah terbakar. Maka apabila kita ingin membakar, seperti yakimas membakar daging gitu ya, atau yakemas, ini kata kerja perubahan kanoke, yakimas menjadi yakemas tapi di sini pasif ya, bisa terbakar gitu perbedaannya. Kemudian poin berikutnya itu tentang sekitar, kira-kira atau ketika. Nah, ini menggunakan nani nokoro atau goro, ini untuk masa aja atau waktu gitu ya, berapa lama gitu ya, nogoro. Atau menggunakan kurai atau gurai. Nah, ini bebas, bisa untuk waktu, bisa untuk masa gitu ya, bisa untuk nanya gitu. Nihongo o dono kurai benkyou shimashita gitu, benkyou shimashita ka, kira-kira berapa lama gitu kamu belajar bahasa Jepangnya ya, contohnya. Kemudian yaitu tentang to iu imi. Nah, to iu imi adalah memiliki arti yang dikatakan. Nah, maka mengartikannya dari belakang, imi dulu, imi baru to iu gitu ya. Arti
yang dikatakannya gitu, bagaimana atau gimana gitu. Kemudian poin berikutnya itu tentang tomodachi ni kodomo ga umaremas. Nah, ni di sini bukan berarti dari ya, tetapi oleh. Karena umaremas memakai ukemi yang mana artinya dilahirkan. Nah, ini ada partikel ga, maka menerjemahkannya dari sini dulu, dari partikel ga. Kodomo ga gitu, anaknya yang telah dilahirkan oleh teman. Nah, gitu. Maka apabila ni berarti dari, nah ini seperti kara yang memiliki arti dari. Ini hanya untuk menggunakan kata kerja moraimas atau itadakimasu. Ya, kemudian poin berikutnya yaitu tentang rangkuman kosakata aktif dan pasif. Jadi di sini ada kawasimas. Nah, kawasimas ini memiliki arti merusak. Nah, ini yaitu kata kerja aktif karena merusak, bisa merusak apa aja gitu, aktif gitu. Bukan merusak satu benda itu aja, tapi apa aja. Maka menggunakan objek yaitu partikel o ya. Beda dengan kawaremas. Kawaremas ini sama aja merusak tapi pasif gitu, memiliki arti rusak. Nah, maka menggunakan partikelnya ga, itu perbedaannya, sama-sama aja. Kemudian yaitu yogoshimas yang memiliki arti mengotori. Nah, ini aktif, mengotori, bisa mengotori apa aja. Makanya disebut kalimat aktif gitu. Bisa mengotori lantai apa aja pokoknya ya, aktif dia. Kemudian yogoremas ya, yogoremas ini menjadi kotor. Maka ini kalimatnya pasif. Yang tadinya tidak kotor menjadi kotor. Nah, udah jadi kotor aja, pasif gitu. Kemudian yaitu moyashimas yang memiliki arti membakar. Nah, ini konteksnya benda yang tidak dikonsumsi atau tidak dipakai. Contohnya sampah gitu ya. Maka apabila kita ingin membakar sampah menggunakan moyashimas gitu. Sesuatu benda yang tidak bisa dikonsumsi, sampah atau apa aja pokoknya yang tidak bisa dikonsumsi ya, yaitu menggunakan kata kerja moyashimas memiliki arti membakar. Nah, ini kata kerja aktif. Kemudian moemas ini memiliki arti terbakar. Ini konteksnya sama, benda yang tidak dikonsumsi dan tidak dipakai, sama ya, moemas. Tapi ini pasif gitu, terbakar. Kemudian yakimas. Nah, tadi kan yakimas, ini kata kerja aktif, membakar, konteks benda yang dikonsumsi dan dipakai, contohnya daging dan lain. Maka menggunakan yakimas seperti yakiniku gitu kan, bakar daging itu, membakar daging ya. Ini aktif, ini yang bisa untuk dikonsumsi yakimas mah. Nah, kalau yakemas ini kata kerja pasif, yaitu terbakar, konteksnya sama, benda yang dikonsumsi atau dipakai. Contohnya ada daging gitu, sengaja tadinya yakimas membakar daging, cuman karena kelamaan jadi gosong gitu kan. Nah, maka berubah, yang tadinya terbakar maka membakar gitu, membakar jadi terbakar gitu, jadi gosong gitu, maka jadi pasif gitu ya. Tadinya bisa dikonsumsi, karena terbakar kelamaan maka menjadi yakemas, pasif gitu, benda yang bisa dikonsumsi dan dipakai tapi terbakar ini ya. Nah, kemudian yaitu poin berikutnya tentang kakemas. Kakemas ini aktif ya, yang memiliki arti menggantungkan, menaburkan, menelpon. Kemudian kakarimas ini pasif, tergantung ya, tergantung, udah ada tergantung di situ ya. Beda lagi dengan menggantungkan. Jadi menggantungkan ini ada aktivitas gitu ya kan, aktivitas yang tadinya di bawah digantungkan ke atas, sama aja menaburkan gitu, ada aktivitas maka dikatakan kata kerja aktif. Kemudian kata zukemas ya, kata zukemas ini sama, aktif, membereskan, bisa membereskan apa aja, jadi suatu kegiatan gitu, aktif. Kemudian kata zukimas, beres, pasif. Nah, udah beres gitu, udah beres, selesai gitu, jadi nggak ada kegiatan lain, beres udah. Kemudian yaitu naoshimas, aktif, yang memiliki arti merobohkan atau menumbangkan. Kemudian taoremas nih, roboh atau tumbang, pasif ya kan, pasif. Pohon tumbang, roboh, udah aja gitu, nggak ada kegiatan lagi, roboh tumbang, maka
dikatakan ini kata kerja pasif. Kemudian umimas melahirkan tuh aktif. Ya kan tadi umimas melahirkan aktif. Kemudian jadi kanoke jadi uma remas dilahirkan. Maka menggunakan partikel tadi ni. Nah kan ni itu oleh. Kemudian nakusimas ini aktif ya, menghilangkan atau kehilangan, konteksnya nyawa. Nakusimas seperti meninggal dunia gitu kan. Maka menggunakan nakusimas. Ya kan menggunakan nakusimas.